Santapan Harian Sabtu 11 September 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-35. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sang Gembala yang agung, bimbinglah kami dalam kebenaran sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berserah. Amin. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Sahabat Santapan Harian, pernahkah Anda disakiti berkali-kali? Mungkin ada di antara kita yang mengalaminya dan sering bergumul apakah harus terus-menerus memaafkan.
Petrus mungkin mengalaminya. Itu sebabnya dia bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan perhitungan utang kepada hamba-hambanya dan didapati seorang yang berhutang sebanyak 10.000 talenta. Hamba itu memohon dan sang raja tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu menghapus semua utang hambanya itu. Namun hamba itu tidak melakukan hal yang sama kepada orang yang berhutang kepadanya. Ia malah memasukkan orang itu ke dalam penjara. Raja yang tadi membebaskannya dari hutang menjadi marah, sehingga memberinya hukuman yang sebelumnya sudah dihapus. Dari perumpamaan itu, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah Bapa juga tidak akan mengampuni jika orang tidak mengampuni saudaranya dengan segenap hatinya. Gambaran hutang hamba raja sebesar 10.000 talenta kepada raja itu adalah gambaran dosa manusia di hadapan Allah. Jumlahnya sangat banyak jika dibandingkan dengan 100 dinar hutang orang kepada si hamba raja itu. Manusia sering tidak bisa mengampuni kesalahan sesamanya yang tidak seberapa. Tetapi, seberapapun besar dosa manusia, Allah tetap membuka pintu pengampunannya. Allah tidak seperti manusia. Karena jika demikian, Allah pun tidak akan mengampuni dosa kita. Harta dan hidup manusia tidak akan bisa untuk membayar besarnya hutang dosanya kepada Allah. Namun, Allah dalam belas kasihan dan anugerahnya yang besar mau mengampuni dan membayar seluruh hutang dosa kita secara sempurna melalui kematian Yesus Kristus. Allah menghendaki sesudah kita menerima pengampunannya, kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Kristus, ajarilah kami menghargai anugerah pertobatan dan penebusan yang Engkau telah berikan. Tolonglah kami untuk sanggup mengampuni orang lain juga. Kristus, berikanlah kami kekuatan untuk melupakan sakit hati kami, dendam kami, dan segala kerugian kami. Berikanlah kami pimpinan Roh-Mu yang kudus untuk melihat kepada anugerah besar yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam Kristus Yesus, Sang Raja yang penuh kasih, kami berdoa. Amin.